Ngaji budaya. Ya pemirsa yang ada di rumah yang belum sholat, ayo sholat dulu ya. Terus nanti bisa kembali lagi nonton ngaji budaya. Yang penting kita sholat dulu. Diutamakan sholatnya, jangan diutamakan HP-nya, apalagi ngobrol sama tetangga ya. Nah, itu di mute dulu, di push dulu. Oke pemirsa yang ada di rumah tadi ya, sebelum kita jeda saya tadi mengulik ini ya Pak Sutopo. Kebanyakan anak muda sekarang ya, itu saya lihat nih, saya sendiri juga seperti itu sih biasanya. Berarti masih muda. Iya, saya masih muda. Itu kadang-kadang karena mungkin kita capek kerja, capek kegiatan, jadi alasan ini sebenarnya. Capek apalah, yang penting kita itu kayaknya datangnya itu sudah mendekati waktu maghrib. Nah misalnya nih kita datang jam 4 sore. Nanti aja sekalian mandinya dipas-pasin Pak. Jadi jam 5 baru siap-siap, jadi sekalian maunya sholat asar terus diem sebentar mau lanjut sholat maghrib. Menisan. Ya, entengi gitu. Contohnya lagi waktu duhur juga begitu, jam 1 enak-enakan nunggu jam 2 mepet, habis itu sholat duhur sekalian nunggu sebentar sholat asar. Nah dengan kalau demikian itu seperti apa Pak menurut jenengan? Ini yaitu tadi yang kita sampaikan, sebenarnya sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Nah itu berarti yang kedua. Kan yang penting kalau anak-anak sekarang yang penting gugur kewajiban saya. Jadi, kan gitu. Saya sering menyampaikan bahwa sholat itu sebenarnya adalah hubungan kita untuk sowan kepada Allah. Tapi kita sering melakukan sholat itu hanya terpaksa. Karena ada embel-embel wajib. Wajib kan, sehingga hanya formalitas yang penting kita lakukan. Sementing gugur kewajiban. Buktinya apa? Nanti saya merasakan diri. Mari surat kok luwego, itu berarti suratnya kepeksa. Mari sholat kok lega. Berarti kok sholat berarti kepeksa. Salah saya. Saya itu kadang-kadang kalau habis sholat gitu ya Pak, kalau misalnya sudah sedang suntuk apa gitu, ketika habis sholat kita alhamdulillah lega. Ini karena terpaksa. Terpaksa berarti kepeksa. Sehingga selesai sholat itu lega seperti mari nyaur utang. Nah sebenarnya sholat itu kan pertemuan kita kepada Allah. Sehingga banyak para ulama punya penjelasan mengapa sholat subuh itu hanya 2 rakaat, mengapa justru duhur itu kok 4 rakaat. Padahal itu di sela-sela waktu kerja ya Pak. Kanjeng Nabi sendiri kan sering menyampaikan pada Bilal, istirahatkan saya dengan sholat. Artinya apa? Sholat ini justru istirahat. Ketika 4 rakaat mengistirahatkan kita, maksud subuh apa kok loro? Karena sudah istirahat sejak lama, sehingga cukup dari malam udah saja. tidur. Iya, sebenarnya begitu, tapi kita terbalik. Justru sholat itu menjadi beban. Ya. Karena bergerak itu Pak ya. Karena ada gerakan bukan tidur. Maka kita di pesantren satu belajar fikih, kita lakukan pelan-pelan, ditambah belajar ihya itu untuk melihat dalamnya sholat. Jadi sholat tidak sekedar formalitas kita melaksanakan, tapi sebenarnya balik mana mengapa kita harus melakukan sholat itu. Sampai pada ketika kita butuh apa-apa, kita komunikasi kepada Allah lewat sholat. Sehingga akhirnya ada disunatkan sholat duha. Lapo kok ngoten terlalu lamanya dari sholat subuh ke duhur untuk tidak komunikasi pada Allah, maka di tengah-tengah itu ada disunatkan sholat duha. Malam juga begitu, ada sholat hajat, tahajud dan sebagainya. Sehingga kita perlu apa-apa, problematika apa-apa sebenarnya sholat solusinya. Itu adalah ajang untuk kita curhat kepada Allah sebenarnya gitu ya. Mengadu. Tapi bukannya Allah itu nanti marah kalau kita sering mengadu, Pak? Itu bedanya kita dengan Allah. Ketika kita sering komunikasi semakin banyak komunikasi pada Allah, menunjukkan bahwa itu berarti Allah semakin senang kepada kita. Ya, itu bedanya. Kalau manusia kalau manusia dicurhatin terus bosen Pak. Bosen ya. Kalau Tuhan malah seneng. Maka ada keterangan, ingatlah pada Tuhan pada waktu kamu
senang, waktu luang, maka kamu akan diingat Tuhan pada waktu susah, sempit. Jangan sampai ingatnya pada Tuhan hanya pada waktu sempit, maka akhirnya kamu akan dibuat sempit terus supaya ingat pada Tuhan. Oh, saya perlu itu dipersempit. Jadi dibuat susah terus supaya ingat pada Tuhan. Maka kita tidak perlu begitu. Kalau kondisi senang, kondisi punya uang, kondisi apa, bagaimana kita selalu mengingat pada Tuhan. Kalau senang lupa ya Pak ya. Kalau kita senang ingat pada Tuhan, akhirnya Tuhan membuat kita senang terus. Nah, tadi awal saya sampaikan, sholat itu sebagai ukuran, tapi jangan diukur yang bendohir. Pak, saya ini sholatnya sudah begini kok isek ngene ae. Bisa jadi itu menguji kamu itu temenan tak gak sholatnya karena butuh. Nah, sholatnya aku tinggal dagang tok. Aku sholat sakmene pengen badi sakmene. Maksudnya wong ki sholat itu kita kan harus apa namanya? Nah, kadang-kadang kan orang seperti Allah. Itu Pak ya udah aku pe sholat sing ruwajin ben dodolanku lare. Kan sholat rajin ben oleh jodoh ganteng gitu Pak ya. Narjet karo Allah. Padahal kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Salah satu ibadah mangdo itu. Nah, yang paling tepat ini Pak. Nah, ini untuk saya pribadi juga. Yang paling tepat seharusnya kita itu niat sholat itu seperti gimana Pak? Niat sholat ya kita menghambakan diri kepada Allah. Bukan karena meminta sesuatu ya. Jadi begini. Ya. Ini tips saja. Ya. Kalau kamu supaya semangat sholat, kamu sebelum sholat itu wangen-angen. Sakjane sampean niku butuh opo ketemu karo Gusti Allah. Dari sekian masalah sampai fokuskan satu saja. Satu titik. Ya, satu titik yang ya? itu butuh kepada Allah. Kemudian menghadap pada Allah, aku butuh ini. Sitok saya tidak akan bisa menyelesaikan ini kecuali Allah. Nah, gitu iso mantep. Pak, saya tidak punya masalah apa-apa. Kadang-kadang gitu. Sombong ini. Diwalik. Kadang orang kan tidak temu masalah, diwalik sekarang. Kalau tidak mas diwalik. Padahal dia biang masalah. Diwalik. Kadang kita punya masalah tidak merasa punya masalah. Sekarang dibalik. Dibalik gimana? Kalau kita tidak punya masalah, kita harus merasa bahwa kita diberi nikmat oleh Allah. Coba kita ingat nikmat dari sekian kenikmatan itu, mana yang menurut sampean paling besar paling. Lah itu kamu menghadap pada Allah, matur nuwun Gusti jenengan paringi nikmat seperti ini. Itu dua sisi itu. Sehingga saya perlu menghadap pada Allah, saya matur nuwun. Dari sekian nikmat itu, menurut sampean yang paling besar itu nikmat apa? Itu dapat menjadikan kita berangkat semangat betah untuk sholat. Duka misalkan 2 rakaat kurang, wong kita matur nuwun ya Allah. Kok kerasane pondok misalkan pas ingat begitu. Umpama mau gak kersane pondok ini kita jengking, tambahi maneh 4 rakaat. Kok isih kurang, tambahi maneh 6 sampai zuhur. Iya enggak apa-apa. Tapi ya kalau pengurus asrama ndak boleh. Oh iya, banyak kegiatan. Lah, itu namanya harus disesuaikan juga dengan kebutuhan sehari-hari. Betul. Petua asrama sholatnya gak ngurusi asramane, keliru, dolim iki jenenge. Nah, ini semisalnya nih Pak. Semisalnya kita lagi kerja atau kita sedang melakukan kegiatan dan itu sudah berkumandang sholat, sudah berkumandang adzan. Tapi karena kita kerja ikut orang, kita tidak bisa seenaknya. Kita sudah ada jadwal istirahat. Lah itu seperti apa Pak? Kata sesepuh dulu kalau kita dengar adzan itu menjawab. Kondisi tidak bisa melaksanakan, minimal hati kita itu merasa bahwa kita itu melakukan itu. Buktinya ketika luang cepat harus sedang berangkat. Jadi kebiasaan memang begitu. Kalau memang tidak bisa ya paling tidak hatinya setelah jawab ya Allah. Kalau sakjane pengen jamaah tapi kondisi tidak memungkinkan. Begitu. Allah Maha ngerti. Itu bukan mulut tapi hati. Bukan seolah-olah Gusti Allah dipujuki. Iya. Ya Allah, aku lagi sibuk ya Allah tidak bisa sholat. Padahal ditinggal bisa. Kalau misalkan mualas Pak, ya hatinya berdoa kepada Allah. Ya Allah,
buang males saya ya Allah. Kula niki sakjane pengen jamaah tapi kok simbol saged ngeten mawon. Mugi-mugi jenengan paring kekuatan sampean sepuro Gusti. Ngono, carane ngono sehingga kita selalu bersyukur dan selalu tidak boleh ngresul apa ngopo ngresul niku. Mengeluh. Jadi pengurus asrama itu jangan mengeluh. Santri jangan mengeluh itu menurut saya dosa. Dan tidak boleh. Kita harus bersyukur kepada Allah. Nanti pengurus asrama ngobrai santri suruh jamaah. Pengurusnya kenapa ndak jamaah? Nunggu santri jamaah. Ya. Kalau betul-betul begitu nggak apa-apa. Tapi itu hanya untuk alasan. Wes santri ini berangkat kabeh aku tak turu dewe. Ini beda lagi. Nunggu kamar soalnya kosong. Jadi kalau saya itu untuk penilaian itu lebih pada bagaimana kita menilai diri kita sendiri kaitan dengan hati kita. Jadi kadang-kadang tidak bisa dinilai dari segi dohir walaupun secara global dilihat dari dohirnya. Tapi kalau saya lebih pada bagaimana suara hati kita kaitan dengan sholat itu. Kemudian dengan sholat itu apakah bisa mempengaruhi perilaku kita, Pak? Sangat, karena jelas Quran yang tadi saya awal katakan, inna sholata tanha nil fahsya'i wal munkar. Terus wala dzikrullahi akbar. Jadi saya ini belum temukan sampai detik ini. Contoh saja sekolah, saya sering sampaikan ini. Saya belum temukan bocah yang bolosan sekolah itu kemudian jamaah aktif itu belum ada. Wong jamaah gak tau bolos apa meneh sekolah kan gitu. Nah itu. Nah ini temuan saya ini, mana-mana ada anak yang bolusan, itu siji sholatnya jelas bermasalah. Loro kemungkinan besar itu baca Qur'annya juga bermasalah. Kalau saya punya keyakinan bahwa anak itu kalau istiqomah, kata anak sekarang sitiqomah gitu ya, istiqomah baca Quran secara rutin setiap hari sesuai dengan kemampuannya, mampu satu juz, mampu satu lembar, istiqomah, insya Allah sholatnya menjadi rutin dan istiqomah juga. Ketika sholatnya istiqomah, kemudian sekolah dan yang lain juga akan jadi baik. Oke. Kalau tadi kita bicara mengenai tentang keutamaan sholat yang luar biasa bisa mempengaruhi pola tingkah laku kita, berpikir kita, dan juga sholat itu merupakan yang itu. Kenapa sampai diwajibkan? Karena begitu dahsyatnya, luar biasanya. Nah, ada nggak sih Pak kerugian orang yang meninggalkan sholat? Ya, hadisnya jelas. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang melaksanakan sholat kan berarti menegakkan. Iya, menegakkan tiang. Siapa yang meninggalkan kan berarti sama dengan merobohkan tiang. Nah, itu. Jadi itu pokoknya. Kerugiannya ya paling enggak dia, kalau saya boleh katakan, kalau sholatnya itu bermasalah, ya yang lain tentunya ikut trouble juga. Saya perlu sampaikan satu hal, bahwa apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan kita. Jadi, mengapa diwajibkan? Saking sangat pentingnya kita. Jadi kita melihat wajib itu jangan tadi nyaur utang, jangan. Itu menunjukkan bahwa itu sangat penting sehingga diwajibkan. Saking Rahman Rahimnya Allah, saking pentingnya oleh Allah dipaksakan kita supaya melakukan. Soalnya kalau kita tidak lakukan itu sangat berbahaya bagi kita, bukan bagi Tuhan. Bagi Allah. Maka saya perlu ilustrasikan begini. Rada dawa iki. Mboten napa-napa. Saya misalnya Mbak Rofikoh ini cantik ini Mbak Rofikoh. Oh. Saya tahu namanya soalnya cantik. Pak Tapo tahu nama saya? Sama enggak cantik kan enggak tahu ya.
Saya mau ngetes begitu ya, ternyata enggak tahu beneran. Jadi, jadi gini, saya nyuruh Mbak Rofiko hujan. Mbak Rofiko, tolong sampan ke kantor Alia, ini payung nih bawa. Kalau Mbak Rofiko ini memaknai saya perintahan payung ini bawa sampan ke kantor Alia sana. Kalau mama ini kan wajib perintah toh. Iya. Kalau Mbak Rofiko sadar, aku lebih perintah Pak Topo nggawa payung. Hanya melaksanakan kewajiban, dia akan nggawa payung sak tepake iso keteles kabeh. Tapi kalau tahu mengapa saya disuruh Pak Topo, supaya saya tidak kena hujan, maka menggunakan payung dengan sesuai dengan iya, dengan kegunaan payung iya, itu begitu sama. Sholat juga begitu, kata Tuhan, sholat toh kamu. Tapi memanai sekedar melaksanakan, ya sholatnya saat tepake. Nggak nyampe enggon. Penting sholat. Sholat. Nah, tapi kalau tahu, lapo ya aku dipirah karena ini penting, maka akan menjadi tanda nilfasa wal mungkar. Jadi tinggal kita memaknai itu saja. Ya. Oke, terima kasih Pak Topo. Oke, pemirsa yang ada di rumah gimana? Besok lagi jangan telat lagi sholatnya. Kalau udah dengar azan langsung sholat ya, kalau bisa berjamaah.